Horas, Amang Inang, saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati, kita beribadah memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 559 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini, yaitu titah pertama hingga ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7, hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan,
Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan maha kasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Ulangan 18 ayatnya ke-15 hingga 20. Kita baca secara responsoria. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan membangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Thank you.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari Ina Kamis.
Kita mendengar warta minggu ini. Warta pelayanan Minggu 28 Januari 2024. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Septuagesima yang artinya 70 hari sebelum kebangkitan. Dengan topik minggu, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Kedua, informasi pelayanan. 1. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Hari ini Minggu tanggal 28 Januari 2024 di ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus kepada 2 orang anak, yaitu 1. Hegan Hans Nathanael Mani, 2. Marvel Gamaliel Pasaribu, 2. Bonataon Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 10 WIB akan dilaksanakan Bonataon Distrik 21 Banten tahun 2024 bertempat di HKBP Serang. Untuk itu diminta kepada full timer beserta keluarga dan mewakili jemaat dari seksi perempuan mengikuti acara tersebut. 3. Ibadah Minggu Keluarga. Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah Minggu Keluarga dan di semua ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan kepada semua keluarga. Persembahan tersebut untuk dana operasional gereja dan persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Di ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga setelah khotbah ke depan. 4. Pendaftaran CD khusus. Gereja kita akan mengadakan kateisasi CD khusus kepada jemaat dewasa usia 21 tahun ke atas dan yang bekerja di luar kota. Pendaftaran dibuka mulai Senin tanggal 29 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 bertempat di kantor gereja. 5. Surat Pastoral Eporus HKBP. Eporus HKBP telah mengirimkan surat penggembalaan tentang pemilihan umum tahun 2024 ini. Melalui surat penggembalaan ini, pucuk pimpinan HKBP meminta agar semua jemaat dan pelayan HKBP turut serta mendoakan, memperhatikan, dan mengikuti pemilihan umum tahun 2024 ini supaya berjalan dengan baik. Isi surat penggembalaan secara lengkap telah dikirim oleh Sintuawi ke semua jemaat HKBP Tangerang Kota melalui PDF. Kiranya kita semua dapat membaca dan memperhatikan dengan saksama. Keenam, Bonataon Seksi dan Guru Sekolah Minggu. Hari ini Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 10 WIB dilaksanakan Bonataon Seksi dan Guru Sekolah Minggu bertempat di Perumahan Telaga Bumi Asri, Blok B nomor 15, RT 01 RW 07, Karet Sepatan yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Diminta kepada semua seksi dan guru sekolah minggu mengikuti acara tersebut. 7. Bonataon Seksi Remaja. Pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, Seksi Remaja akan mengadakan acara Bonataon mulai pukul 18 WIB bertempat di Sopo Saroha yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahaan STH. Diminta kepada seluruh remaja untuk mengikuti acara tersebut. 8. Kebaktian Seksi AMA dan pembubaran Panitia Natal AMA. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27-28 Januari 2024 akan dilaksanakan pembubaran Panitia Natal AMA dan kebaktian Seksi AMA yang bertempat di Wisma Primko Kamar, Cipayung, Bogor
yang dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD dan didampingi oleh Pendeta Hotma P. Butar-Butar STH. Diminta kepada semua seksi AMA mengikuti acara tersebut. 9. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Bapak Nasib Marudut Pardede, tutup usia 50 tahun pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Anggota Jemaat WI 24, meninggalkan istri Eriati Siringo-Ringo dan 3 orang anak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan pada hari ini Minggu tanggal 28 Januari 2024 dilaksanakan ibadah Minggu pukul 8 WIB di Rumah Duka Sitanala yang dipimpin oleh Pendeta Romauli Siahaan STH. 10. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Disampaikan untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WI masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 30 ayat 1 hingga 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tanggal 28 Januari tertulis dalam surat Korintus pasal 8 dimulai dari ayat yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-13 mengenai tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun demikian kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu ada pada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik minggu kita hari ini didaftarkan, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Dalam bahasa Batak disebut sotunggai partuk Tuhan meredupon akadongan. Saya berpikir ketika seorang ibu berjalan bersama-sama dengan teman-temannya memakai sepatu yang bagus. Tetapi ada orang yang membuat batu di jalanan itu sehingga si ibu ini tersandung.
betapa malunya si ibu ini ketika dia tersandung. Sakitnya tidak seberapa, mungkin kakinya terluka, mungkin dia mau terjatuh. Tetapi malunya itu melihat seseorang di sekelilingnya karena dia tersandung. Itu perbuatan manusia yang disengaja dibuat di dalam jalan-jalan yang dilalui oleh orang banyak. Sebaiknya saudara-saudara kita diingatkan untuk minggu ini dari pribadi-pribadi kita masing-masing menjaga sesama teman supaya dia happy, jangan tersandung seperti yang dialami si ibu tadi. Mahatma Gandhi juga, saudara-saudaraku, di dalam pekerjaannya, politisnya, karyanya, dia pergi beribadah di gereja pada waktu itu. Kebetulan gereja ini dihuni oleh jemaat yang berkulit putih. Semua dari mulut ucapan daripada gereja yang mengikuti ibadah itu, ini bukan tempatmu. Carilah gereja yang satu warna, satu kulit dengan kamu. Akhirnya dia meninggalkan gereja itu dengan membuat pernyataan yang begitu keras. Saya suka sama Kristus, tetapi sama orang Kristen saya benci. Di dalam gereja itu juga ada batu sandungan. Dia hanya melihat warna kulit. Dia hanya melihat orang-orang yang satu suku. Mereka sombong semua. Di gereja ini juga ada yang sombong. Mereka suka sama Kristus, tetapi di kiri kanan mereka tidak suka. Si ibu tadi hanya tersandung dalam kaki, tetapi banyak juga tersandung oleh imannya. Oleh karena itu saudara-saudara, di gereja ini kita diingatkan supaya semua orang-orang yang humble, yang rendah hati, yang satu warna kita duduk di sini, baik di bawah ini maupun di atas. Supaya jangan ada satu orang pun tersandung mengikuti ibadah ini. Apalagi dari pendeta. Harus dijaga. Dan juga orang situa. Supaya dari mereka lah hati jemaat yang berkumpul di sini disegarkan datang ke gereja ini. Oleh karena itu disebutkan di sini persoalan di jemaat Korintus pada waktu itu tahun 53 sudah ada orang-orang yang pintar menerjemahkan Alkitab itu dengan kepintarannya. Waktu itu saudara-saudara, Korintus sebagai jemaat dan sebagai kota tidak hanya orang-orang yang maju, tetapi banyak pedagang-pedagang di sana dan berdiri kuil-kuil di samping gereja. Jadi orang yang mengucap syukur kepada Allahnya, mereka membawa daging ke kuil itu. Gereja itu dibuat. Setelah dia mempersembahkan itu, dia bawa pulang
dimasak. Dan ada lebihnya dilempar, dibuat ke pasar, dibawa ke pasar untuk dijual. Orang mengatakan pada waktu itu, orang Yahudi yang merantau ke Korintus, bahwa daging itu yang sudah dipersembahkan kepada kuil berhala-berhala najis. Taksi panganut be ay nga di pilihon itu akabigo di sana. Terjadilah saudara-saudara perpecahan. Nasing madoko bodoh si panganon. Bodoh panganon nih. Ay benda mati do. Dan dipersembahkan nih. Jadi saudara kalau mau beli daging ayam, B2, sapi, unak pola berek kamu apakah ini sudah dipersembahkan, torhamu memolok kepeng muna. Alak kamu mak, aw pebadok. Unang itiliti, ini apa lagi? Jantan apa betina ini? Tak pola, alak kamu mak. Jadi ala ni pengetahuan naon. Gabi perbedaan mak. Ini olah nalani daging. Paulus mengatakan bukan karena daging itu makanan kita dekat kepada Tuhan. Bukan. Apakah kita makan atau tidak makan kita tambah dekat kepada Tuhan. Memang mengulumalang jaga liba. Palas maroha. Tabba meddano. Ala itu ini dodang yalang silum bebion. Sugari dialangi. Bah. Jadi memang sekilo ni naroha ma. Dua ini dodang yalangi. Olak kita mengalangi. Ala nga gudang nuayon. Tang mengalangi be. Di pesta pe. Dang adong beteride. Apa ini menurut saya seluruh daging yang ada di dunia ini. Itu, kolan itu. Bidua do tahu sa seluruh. Tak sapi. Dang habing. Lebih dua do tuan ini doi budayata. Dia lang yamu malay oti-oti. Jala unak kalau sibuk na alak kamu tabu-tabu na. Ay warna idok ko ni tabu-tabu, ala na tabu do. Iro no tabu le maknai daripada sibuk nai. Ang pala sa ali sa minggu nang tiap hari atong. Apa yang kita beli dan kita percayai, kita inginkan bukan makanan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi kasihlah yang mempersatukan kita saudara-saudara kepada Tuhan. Bukan makanan. Jadi lain pengetahuan, lain dengan kasih. Kasih itu mempersatukan dunia ini. Kasih itu mempersatukan keluarga, mempersatukan gereja. Kita madisona masih aholongan. Dalam kasih itu kita mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dan si panganon. Unang dokok kamu parari kami si tabam menjolo pona tahun. Salam tabbahitin namu. Lamor dui. Jadi gudang dong nang pangatusion jolma. Ola nalani si panganuni. Marpungu masahuta. Sarikat. Punguan. Bukan itu. Mulutuk mempersatukan ni Roy. Satu kido. Tetapi bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus dalam kasih kita. Maka kita nantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu badai doko si Paulson. Kita makan juga, tidak ada untungnya. Kita tidak makan juga, tidak ada untungnya. Makanan bukan untuk mendekatkan diri seseorang kepada Tuhan. Tetapi kasih. Bagaimana seseorang secara personal hidup dalam kasih Tuhan itu. Isi di bana dalam conok ma tutuhani. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah pikiranmu itu menjadi batu sandungan kepada orang lain. Apalagi tahun 2024 tahun. Unang mga sahop pikiran na, di pumua pe unang.
Ya kaparalero fe unang. Takut doa mau kasih tuai sip. Songi bawa tu ale madokata ibana muse. Menggelikan orang seperti itu. Aku 6 tahun ni son gudang dau sip. Ate, idang ulu aku mangului. Harta juga saudara-saudara. Banyak orang sekarang menerima berkat tahun 2023. Tetapi dia hartanya itu membuat orang tersandung. Hartami. Kolam conok mania jolma tuh. Jabatan juga saudara-saudara. Ngadi lewat debat jabatan tuh. Alai gabi batu sandungan deh. Pertuk Tuhan. Baik di gereja. Ikulam lasrohani jolma, bapungu pilih kok, parartau kok, sekretaris kok, jangan sombong. Tidak ada tempat orang di dunia ini yang sombong. Harta, jabatan, naking makanan itu salah satu unsur perpecahan di gereja Korintus karena makanan. Itu juga tafsir soal tafsir bahwa itu haram dan ini halal. Perkataan juga. Songoni mamu nate. Mula-mula kamu sang gereja na uli-ulima. Oras inang. Oras samang. Oras samang buru. Mula keluar sang gereja na dinggan-dingganima. Suara kamu. Anong dosa ada gereja di Bekasi? Kumelewati perumahan do. Asa satu gereja. Mula doa lala tu gereja neributan. Ujungnya Roma warga ditutup Madalani. Ima. Perkataan ini juga bisa menjadi batu sandungan untuk sekeliling. Dijaga. Wahama asa mengasihi, mempersatukan. On ngemulai sang gereja ipa hata-hata dope musedongan na ipe martangi yang dok mabigi jamita. Jadi perkataan kita ini juga harus dijaga. Songo si Mahatma Gandhi nakingani burjuri bana rotu gereja. Alay memang apartheid. Olan warna kulit na putih do di si. Merhua hotu sonin. Tuna keluar ibana. Olong doro hakku tu Kristus ini. Ala itu sudah muaka Kristeni. Nasugur hakku Amerika mo. Banyak orang di sekeliling kita sekarang. Karena kita menjadi latar belakang batu sandungan itu. Orang semakin menjauh. Semakin mendekat karena kasihmu kepada sekelilingmu orang lain. Maka mereka datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Ima jo kenanga teh. Tetap baik ma jo tanggal 20 nate. Saya sehat mahita adalah tahun 2024 tahun. Do tak kana marulang tahun nate. Alas durhaku mulu dibaing gor-gor na marulang tahun di gereja. Atangnya aku manasida. Pastor aku mulu diwartai akan amar sahid. Takulah situ menang aku ne sudi mahita. Asalam tu sehatna. Mulu tanya koko namar sahidi. Tanya aku noni jolma do homse. Ima. Mulu tanya koko namar ulang tahun ni di Jabung. Tanya aku noni do homse. Jangan dong rugina. Unang gabi batu sandunga kita. Kola kosi urupa na udah kia diurupi ho. Kola kosi tanya konoto na udah tanya koko. Hendaknya jabatan, perkataan kita, kekayaan kita, kehadiran kita saudara-saudara di dunia ini untuk menghimpun. Jangan ada batu sandungan dari kita. Unang adong pertuktukan, apalagi iman seseorang. Gabi tertuktuk alani ho, berbahaya deh. Anggiak mamarti jabi tahun. Pasu-pasu tua kita selalu. Nah, amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang diperdengarkan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi nasihat untuk menjalani hidup kami tahun 2024 ini. Janganlah dari kami menjadi batu sandungan terhadap sesama, sesekeliling kami, rumah tangga kami, teman pekerjaan kami. Tapi biarlah hidup kami, dari diri kami mengalir kasih, menghimpun, menumbuhkan kasih dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja-Mu ini, berkati pendeta kami yang melayani di sini, berkati seluruh situa dalam seluruh kerepotannya, baik dalam pekerjaannya, maupun harapan-harapannya, pencalonannya untuk menjadi DPRD. Biarlah Tuhan mendengar seruan-seruan kerinduan mereka. Bagi yang berulang tahun, panjangkan umurnya, beri kesehatan. Bagi yang sakit, dari sini hamba-Mu memberkati, sembuhkan segala penyakit. Yang mereka di rumah sakit pada saat ini dan di rumahnya. Bagi yang mencari pekerjaan, tunjukkan pekerjaan anggota jemaat-Mu di sini. Dan putra-putri gereja-Mu ini yang sudah dapat umurnya untuk berkeluarga, kami mau menyerahkan supaya Tuhan Yesus memberikan pasangan yang satu iman dengan mereka. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Kabulkanlah permohonan hamba-Mu ini untuk kami secara pribadi dan untuk jemaat-Mu di sini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang ketiga.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.